Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuh ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun markas ngaji ya, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini biidnillahi ta'ala kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Yang mana kitab tersebut mencakup hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok agama Islam yang kita cintai ini. Nah, kita sudah sampai pada hadis yang ketujuh. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kulna, para sahabat bertanya ya. Para sahabat mengatakan, kulna, kami mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin itu sendiri. Rawah Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa Markas Ngaji yang berbahagia dimanapun Anda berada, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Suhail bin Abi Saleh dari Atha bin Yazid Al-Laythi dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya, yaitu Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jalur yang kedua ini, jalur Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikenal oleh para ulama dengan sebutan Thariqul Jaddah, yaitu jalur periwayatan yang populer. Jalur periwayatan yang populer. Sementara jalur yang pertama, jalur Suhail bin Abi Saleh dari Atha bin Yazid dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bukanlah jalur yang populer. Nah, ketika bersumber dari orang yang sama, yaitu Suhail bin Abi Saleh, kata para ulama, hadis yang seperti ini jalurnya Suhail bin Abi Saleh dari Atha bin Yazid dari Tamim bin Ausin Ad-Dari ini lebih diutamakan. Alasannya kenapa? Karena bukan jalur yang populer. Kenapa jalur yang tidak populer diutamakan? Ini menunjukkan bahwasanya sang perawi betul-betul menghafalkan hadisnya dengan baik. Sementara jalur yang populer ini ya banyak atau sering disebutkan oleh lisan. Bisa jadi orang menyebutkannya karena tergelincir lisannya dan menyebutkan jalur yang populer. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian hadis ini ya tadi disebutkan diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Datang kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam Islam. Setelah itu, Tamim bin Aus Ad-Dari tetap tinggal di Madinah sepeninggalan Rasulullah SAW hingga zamannya Abu Bakar, hingga zamannya Umar, hingga zamannya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi kita tahu bersama di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu terjadi huru-hara yang cukup besar ya. Ada gonjang-ganjing politik pada zaman tersebut yang menyebabkan hingga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anha terbunuh. Dan ketika itu terjadi, Tamim pindah ke Syam dan menetap di sana hingga akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wafat. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal akan banyaknya ibadahnya, rajin melaksanakan sholat. Demikian juga
beliau radhiyallahu taala anhu rajin membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Tamim ini terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Beliau juga pernah diriwayatkan suatu ketika mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Ini ucapan Rasulullah ini senada dengan ucapan beliau al-hajju arafah. Al-hajju arafah, haji itu arafah. Ya, kalau kita lihat ucapan beliau al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, kita mungkin kebingungan ya. Karena kita tahu bahwasanya haji itu terdiri dari berbagai macam rangkaian dan ritual ibadah. Ya, di antaranya ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumroh, ya. Sebelumnya ada mabit ya, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah dan lain sebagainya. Ini kan semua rangkaian ibadah haji ya. Ada juga tahallul dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wukuf di arafah ya, atau berdiam di arafah itu adalah satu rangkaian atau satu ibadah haji yang paling penting, yang paling perlu diberikan perhatian dibandingkan dengan rangkaian ibadah haji lainnya. Walaupun yang lainnya juga penting. Demikian juga dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, hadis Tamim bin Aus Ad-Dari ini, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Seakan-akan tidak ada lagi yang di dalam agama ini yang lebih penting dibandingkan nasihat. Nah, kita perlu tahu nasihat yang dimaksud ini apa. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Dalam bahasa Arab, an-nasihah ini, kata para ulama, artinya adalah mensucikan atau memurnikan dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada orang ya yang membersihkan madu yang dia miliki, dia bersihkan daripada sisa-sisa sarang yang ada atau beberapa kotoran mungkin sisa-sisa tubuh lebah yang masih ada di situ dan lain sebagainya, itu dia katakan nasaha rajulu al-aslah, seseorang tengah membersihkan madunya. Ya, madu yang tercampur dengan berbagai macam sisa-sisa sarang lebah tadi. Ada juga yang mengatakan maksud daripada atau arti daripada kata-kata nasihat dalam bahasa Arab itu adalah memperbaiki. Jadi kalau orang Arab zaman dulu mengatakan apabila ada seseorang yang menjahit bajunya yang tengah sobek, dia mengatakan nasaha rajulu thawbahu idza khatahu. Jadi disebutkan demikian apabila seseorang itu memperbaiki bajunya. Jadi kata-kata nasihat ini dalam bahasa Arab itu bermakna dua. Kalau tidak memurnikan, yaitu memperbaiki. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, nasihat ini kan sudah menjadi bahasa yang diserap oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau tadi saya sempat melihat KBBI, bahasa Indonesia itu, nasihat itu maksudnya adalah hikmah ya, atau pelajaran ibarat yang dipetik dari sepenggalan cerita. Ya kalau kita katakan hikmah lah dari sebuah cerita. Dikatakan juga nasihat itu adalah suatu bentuk ajaran, suatu bentuk teguran, ya, suatu bentuk arahan yang bersifat baik. Di sini ada kesamaan. Tapi biasanya nasihat dalam bahasa Indonesia kita pahami adalah ungkapan yang disebutkan oleh seseorang dengan atau ungkapan lisan ya, ungkapan lisan yang disebutkan seseorang dalam rangka memperbaiki orang lain. Kalau kita lihat dari peristilahan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna nasihat ini, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat itu adalah kalimatun yu'abbaru biha iradatu al-khair lil mansuhi lahu, yaitu sebuah kalimat yang diungkapkan, ini menurut istilah ya. Jadi nasihat itu adalah sebuah kalimat ya yang diungkapkan untuk menunjukkan adanya keinginan dari seseorang ya agar orang lain itu menjadi baik, atau keinginan yang ada pada diri seseorang agar objek yang dinasihati ini menjadi lebih baik lagi. Ini adalah makna nasihat dalam peristilahan para ulama.
Oleh karenanya, walaupun sedikit ada perbedaan antara istilah antara makna dalam bahasa Arab, makna dalam bahasa Indonesia dengan makna peristilahan, kita perlu pahami bahwasanya nasihat ini bermakna keinginan kebaikan untuk orang lain yang sangat luas cakupannya, bukan hanya dengan lisan, tapi juga keinginan hati, juga dalam perlakuan kita. Itu dalam nasihat. Jadi dalam bahasa Arab, kalau dalam peristilahan, ya kita berbuat baik kepada orang lain, itu adalah nasihat untuk orang lain. Bahkan kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, kita melihat orang lain sakit, kita berharap dia cepat sembuh, itu juga nasihat untuk orang tersebut. Walaupun kita tidak mengucapkan apapun, kita tidak mendoakan apapun untuk orang itu juga dimaksud dengan nasihat. Jadi kalau boleh saya terjemahkan, mungkin nasihat ini bermakna perhatian dan inayah kepada orang lain yang menuju ke arah positif, ya, yang bersifat positif. Jadi agama adalah nasihat. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, nasihat ini untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat dijawab oleh Rasulullah SAW, lillah, nasihat itu untuk Allah. Ya. Ingat, nasihat ini maknanya luas ya, sebagaimana yang tadi telah diterangkan. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah ini seperti apa? Yaitu kata para ulama, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya rezeki datangnya dari Allah, kematian itu datangnya dari Allah, kehidupan datangnya dari Allah, segala yang ada dalam diri kita ini datangnya dari Allah. Ya, wajah kita yang seperti ini, kehidupan kita yang dipilihkannya seperti ini, pasangan yang dipilihkan olehnya yang seperti itu, kemudian anak-anak yang dipilihkan dengan karakter yang seperti itu, dengan fisik yang seperti itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, perintah Allah untuk mengesahkan itu juga datangnya dari Allah. Yang harus diesahkan adalah Allah semata, yang harus kita ibadahi adalah Allah semata. Kita beribadah, kita salat, kita ruku, kita sujud, kita berdoa, itu semuanya kita tujukan kepada Allah, dan ini adalah bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbingkai dalam syariat ini, itu adalah perintah Allah dan larangan Allah. Segala yang Allah perintahkan Allah cintai, segala yang Allah larang itu Allah benci. Dan itu semua kita ketahui dalam bingkai syariat. Kalau kita tidak tahu, maka kita harus tanya kepada orang yang mengetahuinya, yaitu para ulama yang mengerti tentang syariat ini. Itu adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang kedua adalah an-nasihah li kitabillah, yaitu nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan kitabullah dengan cara mempelajarinya dengan baik. Mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik, mempelajari tajwid, makharijul huruf, dan lain sebagainya. Yang mendukung kita dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar membaca, kita juga hendaknya bisa menghafalkan Al-Quran. Mulai menghafalkan ayat-ayatnya, sedikit demi sedikit menghafalkan surah-surah pendek, kemudian yang lebih panjang, hingga kita akhirnya bisa menghatamkan Al-Quran sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hayat kita. Dan ini adalah cita-cita dan harus diusahakan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah memahami apa yang kita baca, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa dapatkan dengan cara mengkaji tafsirnya, atau menghadiri kajian-kajian tadabbur Al-Quran, menghadiri kajian-kajian tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, hukum-hukum yang berupa batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah cintai, apa yang tidak Allah cintai, apa yang Allah perbolehkan, apa yang tidak diperkenankan, itu semuanya termaktub dalam Al-Quran, perlu untuk kita pelajari. Ya, demikian pula kita harus mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dan tidak boleh anti dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa kita kaum muslimin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab bukan karena ketidaksengajaan. Allah sengaja memilih Al-Quran, ya. Memilih Al-Quran diturunkan kepada seorang yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, diturunkan dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, yaitu bahasa Arab. Oleh karenanya, salah satu bentuk nasihat kepada Al-Quran, nasihat untuk Al-Quran ini adalah kita mempelajari bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara bentuk perhatian kita dengan Al-Quran ini adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya ini lebih penting daripada yang tadi telah disebutkan semuanya. Ya,
Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, di situ penulis menyebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, namun tidak mengamalkannya, ini perumpamaan seorang bawahan yang mendapatkan surat dari sang raja. Surat itu berisi mandat yang harus ia kerjakan. Tapi karena saking cintanya kepada sang raja, dia bilang ya, menurut dia sangat cinta kepada sang raja, dia sangat mencintai ucapan sang raja, maka dia baca terus surat tersebut. Setiap hari ia baca. Setiap hari ia baca surat tersebut, setiap hari bahkan ia hafalkan surat tersebut. Akan tetapi sayangnya, ya, mandat sang raja di dalam surat tersebut tidak ia amalkan, tidak ia implementasikan, tidak ia aplikasikan dalam kehidupannya, ya, tidak dia kerjakan. Nah, sekiranya, kata beliau, sekiranya apabila raja tersebut datang dan mempertanyakan tentang mandat yang ada di dalam surat tersebut, apakah sang raja akan mencintai bawahannya tersebut atau malah membencinya karena mandatnya tidak dikerjakan? Ya kan seperti itu. Apabila kita melihat Al-Quran ini hanya sebagai buku teks saja yang tidak bisa mengilhami warna-warna kehidupan kita, maka tidak ada bedanya kita dengan seorang bawahan yang mendapatkan surat mandat dari sang raja. Ya. Baik, itu makna daripada atau sebagian makna daripada kata Rasulullah SAW, nasihat itu untuk Allah dan untuk kitabnya. Kemudian Rasulullah mengatakan nasihat untuk Rasul, untuk Rasulnya. Ya, nasihat untuk Rasulnya itu seperti apa? Yaitu dengan taat kepada Rasulullah SAW, dengan mencintai Rasulullah SAW, mencintai juga keluarganya, mencintai istri-istri Rasulullah SAW, yang mana mereka itu adalah ibunda kita, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ibunda kita, Hafsah adalah ibunda kita, dan seluruh ummahatul mukminin adalah ibunda kita. Demikian pula mencintai keluarga Rasulullah SAW dan keturunan Rasulullah SAW. Ini adalah bagian daripada nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ya, nasihat kepada Rasulullah SAW adalah menjadikan Rasulullah SAW adalah sebagai hakim, penentu kebenaran dalam perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dikembalikan kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Dan ketika meninggalnya Rasulullah, dikembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW adalah menempatkan Rasulullah sebagai Rasul dan utusan Allah. Tidak melebih-lebihkan kedudukan beliau, sehingga mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang ada. Sebagaimana kata Rasulullah, tutruni kama atrat an-nasara Isa bani Maryam. Jangan berlebih-lebihan dalam memuji diriku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji dan memuja Isa bin Maryam, yang mana mereka menempatkan kedudukan Isa alaihi salam bukan lagi sebagai nabi dan rasul, tapi sudah menjadi anak Tuhan. Ya, Rasulullah tidak mau seperti itu. Beliau adalah qulu, kata Rasulullah, katakanlah, ya, Abdullah wa rasuluhu. Ya, aku ini adalah hamba Allah. Ya, posisinya sama seperti kita sebagai hamba. Wa rasuluhu, akan tetapi beliau diberikan keistimewaan karena mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cinta kepada Rasulullah karena itu. Ya. Ini perlu untuk diperhatikan, karena tidak sedikit mungkin orang yang karena cintanya kepada Rasulullah SAW mungkin lisannya kelepasan hingga mengucapkan kata-kata yang menyebabkan atau yang berkonsekuensi menjadikan kedudukan Rasulullah SAW itu di atas kedudukannya. Ya, kalau misalnya mengangkat Rasulullah di atas kedudukannya saja tidak boleh, apalagi orang yang merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Beradab di hadapan Rasulullah, beradab ketika hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Ini adalah bentuk nasihat kepada Rasulullah. Juga beradab ketika berada di hadapan kubur Rasulullah SAW misalnya, tidak mengangkat suara ketika berada di sana, dan lain sebagainya. Di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW adalah mempertahankan dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, di antara bentuknya juga adalah membela kehormatan Rasulullah apabila ada orang yang menghina beliau.
Ini adalah bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan wali a'immatil muslimina wa amatihim. Bentuk nasihat yang lain adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kata para ulama, pemimpin kaum muslimin ini ada dua bagian. Yang pertama adalah para ulama. Pemimpin kaum muslimin adalah para ulama. Bagaimana cara menasihati para ulama? Ya, nasihat kepada para ulama adalah dengan bertanya kepada para ulama terkait dengan hukum-hukum syariat yang tidak kita ketahui sebagai orang awam. Nasihat kepada ulama adalah menaati perintah para ulama selama perintah itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada ulama juga berarti menasihati para ulama apabila terdapat kesalahan dalam fatwa yang mereka keluarkan. Ya, bentuk nasihat kepada ulama ini yang barusan kita sebutkan ini hanya juga dilakukan oleh para ulama, bukan para orang awam, ya. Jadi kalau misalnya ulama keliru, ulama salah, yang menasihati bukan orang awam. Yang menasihati adalah ulama yang semisal dengan mereka. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, ini jenis yang pertama. Pemimpin kaum muslimin yang kedua adalah pemimpin kaum muslimin. Entah itu raja, entah itu gubernur, entah itu presiden, entah itu pejabat dan lain sebagainya. Adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin untuk memimpin mereka. Ya, salah satu bentuk nasihat kepada mereka adalah dengan cara menaati mereka selama itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah tidak melakukan pemberontakan kepada mereka selama mereka mendirikan sholat, menampakkan syariat-syariat Islam dalam negeri kaum muslimin, tidak melarang syariat-syariat Islam itu ditampakkan, syiar-syiar Islam ditampakkan, ya. Maka tidak boleh memberontak. Kemudian juga di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah mendoakan mereka, mendoakan pemimpin kaum muslimin, mendoakan kebaikan untuk mereka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diperbaiki, agar mereka dijadikan orang-orang yang adil, yang bisa memimpin kaum muslimin dengan sebaik-baiknya. Ya, ini adalah bentuk nasihat kepada para penguasa. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wa amatihim. Yang terakhir adalah nasihat kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali siapapun itu, untuk seluruh kaum muslimin. Ya, ini adalah bentuk nasihat yang begitu besar. Memberikan pengajaran kaum muslimin adalah salah satu bentuknya. Melakukan kebaikan, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, ya. Mempersembahkan kebaikan, karya yang baik untuk kaum muslimin, apapun itu bentuknya, selama itu baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka itu adalah bentuk nasihat bagi kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat bagi kaum muslimin adalah hati yang selamat dan hati yang tidak terkontori apapun kepada seluruh kaum muslimin. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam di dalam tubuh kaum muslimin untuk kaum muslimin itu sendiri, ya, atau untuk person-person tertentu yang ada yang merupakan bagian daripada kaum muslimin. Nah, ini adalah bentuk nasihat untuk kaum muslimin itu sendiri. Dan di antara bentuk nasihat untuk kaum muslimin adalah mengajarkan Al-Qur'an untuk mereka, mengajarkan kitabullah untuk kaum muslimin, karena ya yang paling penting atau hal yang paling penting untuk dipahami, dipelajari oleh kaum muslimin adalah Al-Quran itu sendiri. Dan bentuk nasihat yang terbaik untuk kaum muslimin adalah mendekatkan mereka kembali kepada Al-Quran, ya. Dan perjuangan kita di zaman ini adalah perjuangan mengembalikan orang untuk mempelajari agama, untuk mempelajari Al-Quran, untuk dekat lagi dengan Al-Quran, dekat lagi dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk-bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya, demikianlah beberapa pelajaran atau nasihat, ya, yang bisa kita pelajari bersama-sama daripada hadis ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan untuk kaum muslimin secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Apabila ada yang salah, keliru, ya, tergelincir lisan mungkin, atau hal yang lainnya yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar juga. Demikian saya ucapkan terima kasih. Hada wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.